Bicaralah hanya jika itu meningkatkan kesunyian. Mahatma Gandhi. Ya, kawan-kawan sekalian, Anda pasti memiliki satu atau dua orang teman Anda yang bersifat pendiam. Mungkin juga Anda sendiri termaksud memiliki sifat itu. Pendiam sejatinya memang sangat baik. Ibarat pepatah, jadilah seperti sniper, diam dan senyap tapi mematikan. Ya, namun jangan sampai sifat diam kita disebabkan karena kurangnya kepercayaan diri alias malu. Nah, video kali ini kita akan membahas seperti apa psikologi seorang pemalu dan apa perbedaannya dengan orang yang introvert. Oh ya, sebelum kita jauh ke pembahasan, saya disclaimer dulu bahwa bahan dalam pembahasan kita kali ini diambil dari artikel di halaman halosehat.com. Nah, kita lanjut. Apa definisi pemalu? Pemalu adalah sifat atau karakter yang ditandai dengan kecenderungan merasa gugup, khawatir, atau canggung selama berinteraksi sosial, terutama dengan orang asing yang baru kita kenal. Ada dua jenis pemalu, teman-teman, yaitu orang yang merasa malu karena situasi tertentu dan orang yang pada dasarnya sudah memiliki sifat pemalu. Menurut laman American Psychology Association, penting untuk membedakan rasa malu yang hanya muncul di situasi tertentu dengan sifat pemalu. Rasa malu adalah emosi, sifat, atau insting alami manusia. Hampir semua orang pasti pernah merasa malu, setidaknya sekali dalam seumur hidup. Misalnya saat tidak sengaja melakukan tindakan ceroboh di depan banyak orang, atau harus berinteraksi dengan orang yang memiliki status sosial lebih tinggi atau lawan jenis. Namun, orang yang sifat dasarnya pemalu cenderung merasa malu dalam berbagai macam situasi. Orang tersebut juga seringkali merasa khawatir tentang pandangan orang lain terhadap dirinya dan cenderung menarik diri dari interaksi sosial. Tak hanya itu, seorang yang sangat pemalu juga biasanya akan menunjukkan gejala fisik berupa jantung berdebar, sakit perut, biasanya juga berkeringat saat berinteraksi di lingkungan sosial yang baru begitu. Nah, penyebab seseorang itu bisa memiliki sifat pemalu masih menjadi perdebatan di kalangan para ahli. Namun Talia Iley, seorang profesor genetika perilaku perkembangan dari King's College London, percaya bahwa rasa malu sebagai temperamen dan temperamen adalah bagian daripada kepribadian. Dilansir dari BBC, Iley mengungkapkan bahwa sifat pemalu hanya dipengaruhi oleh gen sebesar 30%. Sisanya dapat sebagai respon terhadap lingkungan yang lebih ia tekankan sebagai faktor munculnya sifat tersebut. Nah, dalam kehidupan bermasyarakat banyak yang masih beranggapan bahwa sifat pemalu adalah kelemahan yang harus diperbaiki. Pasalnya, orang pemalu acap kali dianggap sulit berhubungan sosial dan berinteraksi dengan orang lain. Anggapan tersebut memang tidak sepenuhnya salah, namun mengatakan sifat pemalu sebagai kelemahan juga tidaklah benar sepenuhnya karena merupakan bentuk emosi yang sangat wajar. Justru, sifat ini bisa mendatangkan beberapa keuntungan dalam situasi dan kondisi tertentu. Orang yang memiliki sifat ini biasanya lebih sensitif akan perasaan dan emosi orang lain sehingga membuat mereka menjadi pendengar yang baik, terutama saat orang lain sedang bercerita. Selain itu, teman-teman, sifat pemalu juga mendatangkan antisipasi lebih akan sesuatu. Ini berarti orang yang pemalu diyakini memiliki kewaspadaan lebih tinggi terhadap resiko. Mereka dapat membuat sebuah keputusan dengan lebih baik jika memahami baik-baik resikonya. Sifat ini bukanlah suatu hal negatif selama tidak menyebabkan masalah yang berarti di dalam kehidupan. Nah, kondisi ini menjadi masalah adalah ketika rasa malu sudah sangat mengganggu
atau bahkan berkembang menjadi gangguan kecemasan sosial. Gangguan kecemasan sosial dapat menimbulkan berbagai emosi negatif, teman-teman, seperti rasa takut dan cemas berlebihan. Pikiran negatif ini akan terus membayangi mereka lebih lama, bahkan sampai berminggu-minggu biasanya. Sementara rasa malu biasa tidak selalu disertai dengan pikiran negatif. Gejala gangguan kecemasan sosial sangat mengganggu kehidupan sehari-hari. Bahkan untuk sekedar berbicara pada kasir di toko saja, penderita akan merasakan panik dan mengalami gejala fisik yang parah. Kondisi ini yang membutuhkan perawatan medis dari dokter. Nah, sementara orang pemalu hanya menunjukkan sifatnya pada situasi tertentu, yang sebenarnya mereka itu dapat mengendalikan rasa itu, juga dapat menghilangkan dengan membangun kepercayaan diri tentunya. Nah, apa perbedaan antara pemalu dan orang introvert? Nah, sifat pemalu berakar dari rasa cemas akan pandangan orang lain terhadap diri sendiri. Sementara itu, introvert adalah pilihan seseorang untuk memperoleh energi, yaitu energi yang berasal dari dalam dirinya sendiri. Sebab biasanya orang yang introvert merasa lebih cepat terkuras energinya ketika berinteraksi dengan orang lain. Ia akan mengisi ulang energinya dengan cara menghabiskan waktu dengan diri sendiri atau me time lah istilahnya. Nah, seperti membaca buku, mendengarkan musik, atau pergi jalan-jalan sendirian di taman dan lain sebagainya. Nah, sekilas orang yang pemalu dan introvert ini memang terlihat sama karena keduanya cenderung menghindari interaksi sosial. Namun keduanya memiliki dorongan yang berbeda. Introvert memilih untuk menghindari aktivitas sosial disebabkan mereka lebih cepat merasa lelah ketika dikelilingi orang banyak. Mereka butuh waktu sendiri untuk mengembangkan energinya. Saat berinteraksi, tak semua introvert memiliki sifat malu. Biasanya atau bisa saja seorang introvert itu senang dan pandai bersosialisasi, namun tenaganya yang lebih mudah terkuras jika harus menghabiskan waktu terlalu lama dengan orang lain. Sementara itu, orang yang pada dasarnya bersifat pemalu menghindari aktivitas sosial karena mereka takut akan pandangan orang lain terhadap diri mereka. Mereka cenderung mengkritik diri sendiri dan terlalu banyak berpikir atau overthinking, teman-teman. Ya, demikian ulasan kali ini. Semoga bermanfaat. Thanks for watching until the end. And cheers. Gak ada minumannya ya? Mana minumannya?